bahan-bahan alami yang didapat dari alam inilah yang menjadi pilihan mereka dari dulu. Apa memang 100% alami dan bisa dibuktikan atau seperti ya pedagang nakal? Ya memang tadi dari nenek moyang kita zaman dulu itu dipakai untuk nyembuhin orang. Halo, Dr. Surya. Halo Pak Kris. Ya, kembali lagi kita membahas opini yang ada di masyarakat ya. Kali ini kita akan mengangkat topik herbal. Ya, kebetulan kita sudah mendatangkan jauh-jauh dari Lampung nih, yaitu Pak Dedi ya, sebagai salah satu manajer di perusahaan herbal. Gimana kabarnya, Pak Dedi? Siap, kabar selalu baik dan sehat, Pak Kris. Oke, baik. Nah, kali ini saya mau tanya dulu ke Pak Dedi. Sebenarnya di dunia dagang kita bilang ya, herbal ini kan sebenarnya kan ada juga herbal yang memang tidak baik ataupun mengandung zat-zat kimia. Nah, sebenarnya herbal yang baik itu seperti apa sih, Pak? Oke, Pak Kris dan juga Pak Dokter ya. Kalau kita berbicara mengenai herbal, tentu ini memang banyak alternatif di masyarakat dan memang muncul banyak pilihan di masyarakat. Tapi kalau kita berbicara mengenai herbal yang baik, tentu kita harus melihat komposisi dan juga sumber atau bahan-bahan yang dipilih dalam komposisi produk tersebut. Ya. Kembali ke tren masyarakat kita sekarang ini, bahwa sebenarnya ini sudah lama, sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia bahwa bahan-bahan alami yang didapat dari alam inilah yang menjadi pilihan mereka dari dulu. Ya, kita tahu nenek moyang kita memang menggunakan yang bersifat alami, entah itu baik tumbuhan, kemudian juga bisa dari berbagai macam akar-akaran gitu ya Pak ya. Saya pikir nenek moyang kita seorang pelaut ya, bukan? Nah, itu kalau kita berbicara mengenai hal lain ya Pak. Itu lagu ya? Lagu, tapi kalau kita kembali ke masalah herbal yang baik, ini masyarakat sekarang sudah mulai lebih pandai ya Pak untuk memberikan apa yang terbaik untuk tubuhnya manakala ada keluhan ataupun ada rasa sakit yang dialami. Nah, kalau kita berbicara mengenai herbal yang baik adalah yang bisa kita buktikan secara empiris baik dari sumbernya ataupun dari prosesnya. Proses pembuatan ataupun proses produksinya. Kemudian dari bahan-bahan yang dipilih tersebut tentu memiliki manfaat yang khusus kepada tubuh. Ya, ini yang perlu kita pahami ya, bahwa kalau kita berbicara mengenai herbal, memang kita harus pandai pula untuk memilihnya, karena di kalangan masyarakat pun hari ini ataupun sekarang ini juga kadang masih ada yang notabene herbal tapi ternyata mohon maaf ya mengandung bahan kimia obat. Ini tentu kan akan berdampak negatif kepada tubuh secara jangka panjang. Kayaknya seperti itu sih Pak. Baik. Kalau tidak salah di Lampung juga adalah salah satu penghasil distributor ataupun herbal madu ya. Iya. Nah, dan juga kemarin saya baca beberapa artikel ada kasus madu di sana ini banyak yang dicampur dengan gula. Nah, sebenarnya kalau hal-hal seperti ini, nah ini apakah di perusahaan yang Bapak pimpin di Lampung konsepnya seperti apa? Apa memang 100% alami dan bisa dibuktikan atau seperti ya pedagang nakal? Oke. Jadi kalau memang informasi itu sempat menjadi viral lah ya. Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa madu ini ada yang dicampur dengan gula. Ada juga yang bisa dicampur dengan pisang Ambon atau dengan campuran-campuran lain ya. Ini memang ada di kalangan masyarakat yang mohon maaf mungkin pedagang-pedagang yang dalam tanda kutip nakal lah ya untuk mencari keuntungan. Tapi kalau dengan produk-produk yang kami pasarkan ini, kami jual, kami sajikan kepada masyarakat, kita berani menjamin Pak. Karena proses dari awal pemilihan bahan termasuk juga di dalamnya mungkin ada salah satu madu yang kita jadikan komposisinya, ini sudah menggunakan proses yang cukup panjang dilalui. Dari pertama kali diambil dari petani, karena rata-rata memang lebih dipilih madu yang berasal dari petani langsung, ngambil dari hutan gitu kan. Ini sudah kita mulai sortir mana yang terbaik, baik dari kadar airnya dan lain-lain, kandungan glukosanya ataupun yang lainnya yang sebenarnya itu tidak harus diikutkan di dalam madu. Nah, ini yang menjadi modal kami untuk bisa merambah dunia pasar herbal supaya apa yang kami sajikan kepada masyarakat ini sesuai dengan kebutuhan, Pak. Ataupun sesuai dengan khasiat dari slogan nenek moyang kita ya tadi ya. Bukan seorang pelaut ya berarti ya. Saya salah berarti. Saya mau
ke pinggir dulu, ke dokter Surya dulu ya. Nah, Dok, dari sisi medis kita bilang, ataupun kesehatan ya. Sebenarnya cara pandang medis tentang herbal ini seperti apa sih? Ya, kalau cara pandang dari sudut medis terhadap hadirnya varian herbal yang sekarang ini notabene makin banyak ya Pak ya. Iya. Ada yang katanya herbal ini menjanjikan bisa menurunkan berat badan. Oh, saya pikir menjanjikan naik haji enggak? Nah, ada juga beli herbal ini hadiahnya umroh, beli herbal ini hadiahnya macam-macam. Gelas cantik gitu, kalender gitu ya. Nah, tapi dari sisi lain, kalau saya sebagai praktisi kesehatan, saya menilai hadirnya pilihan atau opsi herbal ini sebenarnya sangat membantu dari dunia kesehatan. Kenapa? Karena tapi tergantung ya Pak ya, tergantung dengan praktisi kesehatannya juga. Karena saya pernah dengan saudara saya bahwa bapaknya berobat, waktu itu dia bilang jangan minum herbal ya, minum obat ini aja. Kayak gitu. Saya pernah sama saudara saya gitu. Nah, di satu sisi kalau kita mau bedah nih sedikit masalah bagaimana pencernaan obat itu dalam tubuh kita. Kalau mau dilihat, kalau herbalnya benar-benar seperti yang Pak Dedi katakan tadi, terjamin mulai dari bahannya itu tidak ada bahan kimia sama sekali, tidak ada bahan pengawet sama sekali. Sebenarnya dari herbal ini akan lebih baik cara kerjanya dibandingkan dengan obat kimia medis. Kenapa, Dok? Wah, ini saya bisa diserang sama praktisi-praktisi kesehatan. Tetapi tetapi saya bisa menjabarkannya begini. Kalau secara analisa farmakologi, farmakokinetik, memang belum ada sampai saat ini yang berani membuktikan atau meneliti herbal A bisa menyembuhkan penyakit A. Belum ada. Gitu. Tetapi kalau kita lihat komposisinya tadi, bahannya itu misalnya kalau herbal kita lihat rempah-rempah, buah, sayur, apalagi macam-macam, akar-akaran, biji-bijian gitu ya. Yang memang tadi dari nenek moyang kita zaman dulu itu dipakai untuk nyembuhin orang, gitu kan. Nah, ini kalau proses pencernaan dalam tubuh merusak ginjal nggak? Nah, kalau kita mau ngomong secara bedah, secara empiris datanya, merusak ginjal nggak? Iya. Kalau bahannya alami, saya rasa tidak ada pengaruh yang negatif untuk tubuh ginjal. Nah, saya ngomongin ginjal dulu, Pak. Karena masuk itu nanti yang menyaring ginjal. Kenapa saya mau fokusnya ke ginjal? Begitu kita minum obat medis yang mengandung bahan kimia obat, kimia itu namanya kan zat asing, racun. Akan tersaring di ginjal kita. Nah, setiap hari kita konsumsi obat medis, tentunya ginjal ini kerjanya akan lebih berat. Gitu. Misalnya ada loh ternyata di lapangan orang sakit kepala dikit aja langsung minum penghilang rasa sakit. Ada. Dia minum, justru itu sebenarnya paling berbahaya buat ginjal. Nah, jadi kalau ditanya kepada saya, gimana nih pandangan saya terhadap herbal, sebenarnya sangat membantu. Muncul opsi baru. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu yang tanda petik sudah berat, misalnya sudah kanker stadium 3 ke atas gitu ya, kemudian ada miom yang sudah terlalu besar misalnya dan sebagainya, memang perlu kita kombinasikanlah dengan tindakan medis. Patah tulang misalnya, mau pakai herbal supaya bisa nyambung lagi tulangnya, wah itu saya dikomplain ortoped nanti. Tetapi kalau setelah dilakukan tindakan medis, dipasang pen atau di gips, kemudian ingin dikombinasikan dengan herbal, ya sangat baik sebenarnya, nggak ada salahnya. Nah, seperti itu. Berarti dari sisi medis pun ini sebenarnya muncul juga pro dan kontra. Pro kontra. Cara pandang yang mendukung herbal ya, dan juga yang tidak mendukung herbal ya. Betul. Nah, saya tertarik tadi pernyataan dokter tentang penelitian. Nah, saya kembali ke Pak Dedi. Sebenarnya produk yang Bapak pasarkan di daerah Lampung ini, apakah sudah ada penelitian misalnya uji kandungan, uji klinis atau seperti apa, Pak? Siapa? Jadi kalau untuk produk yang kami pasarkan di wilayah Lampung ini sudah melalui banyak proses dan juga prosedur lah ya, baik proses produksinya, kemudian proses legalitasnya, kemudian bagaimana kami bisa memastikan kandungan-kandungan yang ada di dalam bahan tersebut, tentu melalui proses laboratorium. Nah,
proses laboratorium inilah yang kemudian menjadikan modal kami untuk menentukan bahan apa yang akan kami pilih untuk mengobati atau membantu, tepatnya ya, membantu mengobati, menyembuhkan seorang pasien dalam keluhan gitu. Makanya untuk produk kita ini sudah memiliki sertifikat dari salah satu lembaga yang tentunya ini akan kita akui kredibilitasnya, Pak. Kemudian dari sisi lain, dari badan yang memang berwenang dalam hal menentukan layak atau tidaknya produk herbal ini beredar di pasaran, BP POM. Kita sudah aman. Kemudian ada banyak pertanyaan dari kalangan masyarakat, manakala mau mengkonsumsi produk herbal, yang dilihat ada satu lagi, halal. Nah, ini karena juga secara oral ya. Ya, kita juga sudah mengantongi sertifikat halal untuk produk-produk yang kita pasarkan di daerah Lampung. Gitu, Pak. Produk yang Bapak pasarkan ini sudah sangat layak dan boleh ya sangat boleh dikonsumsi oleh semua mungkin golongan usia ya. Tepat ya, karena beberapa produk yang kami pasarkan ini memang peruntukannya ini bisa dikonsumsi semua golongan usia, bahkan yang masih dalam kandungan oleh ibu menyusui, ibu yang dalam persiapan persalinan gitu. Dari awal prakehamilan pun ini akan sangat baik jika dikonsumsi secara rutin masa prakehamilan. Nah, ini yang tentunya menjadi catatan bagi kami juga, kenapa kami harus selalu menjaga mutu. Nah, ini yang jadi catatan kami. Baik, saya balik ke dokter. Sebenarnya dok, penelitian tentang herbal ini, kenapa tidak terlalu peminatnya banyak? Apakah memang dari sisi pemerintah tidak mensupport melakukan penelitian ini, atau gimana? Kalau kita lihat di luar negeri kan sangat disupport tuh, sampai ada khusus yang meneliti fosil-fosil dan itu disupport oleh negara ya. Nah, sebenarnya kalau untuk kesehatan seperti ini di Indonesia sendiri, apakah tidak disupport atau seperti apa, dok? Nah, ini menarik nih Pak Kris. Ini salah satu paradigma yang harus kita luruskan. Nah, di Indonesia khususnya saya mengatakan kalau dia tidak viral, kalau dia tidak populer, itu pasti tidak akan tercium baunya, tidak akan dilihat sama orang. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena nyatanya banyak guru-guru besar bahkan dari dunia kedokteran yang sudah melakukan penelitian tentang peran herbal ini bagi kesehatan. Sudah banyak. Kalau saya ngomong di Indonesia, di Universitas Indonesia sudah ada. Kalau di Medan, di salah satu universitas swasta, itu sudah ada yang melakukan penelitiannya. Nah, kalau kita search mungkin nanti di mesin pencari ya, di internet ya, itu mungkin banyak keluar. Tapi karena ini masih, apa ya, kalau saya bilang, herbal ini sebenarnya masih ya tadi, pro kontra tadi dibagi orang medis, jadi ini tenggelam dia, Pak. Nggak populer ya? Nggak populer. Jadi lebih dia bagus orang bahas cangkok jantung ya mungkin. Lebih bagus orang bahas cangkok jantung, bagaimana mentransplantasi kulit, bagaimana caranya supaya melakukan operasi usus buntu lukanya hanya 3 cm. Atau ada kaitan dengan cuan nggak, dok? Kalau contoh apa ya, Pak? Penghasilannya lebih besar. Oh, kalau itu sebenarnya begini, Pak ya. Mungkin bagi akademis, sivitas akademik di salah satu universitas mungkin itu adalah guru-guru besar yang sudah mempunyai titel cukup panjang. Ya kan, dengan kepadatannya aktivitas beliau, mungkin itu juga memakan waktu yang cukup panjang. Jadi banyak orang juga yang males meneliti juga. Nah, karena kan kalau satu orang dokter punya 3 STR ya, masuk 3 rumah sakit misalnya, itu kan sudah menguras waktu ya, padat ya, dan nggak mungkin juga ada waktu lagi untuk masuk ke hutan, cari bahan untuk diteliti ya. Tapi bagi seorang dokter yang memang memiliki nilai akademik tinggi, pengen tahu gitu, pasti ada, dan memang ada, hanya memang kurang populer. Oke, baik, berarti kesimpulannya herbal ini juga kita harus jeli ya, yang harus kita pilih ya, yaitu memang mengantongin izin edar dari BP POM, dan juga kalau yang secara oral dikonsumsi harus ya minimal memiliki juga apa ya, sertifikat dari MUI, karena ya ini bagi saudara-saudara kita yang muslim ini kan yang mengandung alkohol kan tidak baik. Nah, dari sisi medis mungkin janganlah membeli produk yang mungkin
notabene-nya tidak jelas. Karena kita takutnya nanti juga ada zat-zat kimia ya, Dok ya. Oke, terima kasih. Kita sudah membahas masalah opini tentang herbal yang ada di masyarakat. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Dok. Terima kasih Pak.